Buat bunda-bunda yang baru saja melahirkan secara normal dan dilakukan jahitan pada perineum, nah bagaimana caranya agar jahitan perineum bunda itu tidak terlepas, tidak terbuka dan luka jahitannya itu cepat kering, cepat menyatu dan kembali seperti ke keadaan yang semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Cara agar luka jahitan bunda itu benangnya tidak terlepas dan cepat kering. Yang pertama yang harus bunda lakukan, setelah selesai dijahit, bunda usahakan harus aktif mobilisasi. Mobilisasi kurang lebih 2 jam setelah bayi lahir. Setelah 2 jam, aktivitas yang harus bunda lakukan yang pertama adalah bunda boleh miring kanan terlebih dahulu atau miring kiri terlebih dahulu. Jadi setelah 2 jam melahirkan, bunda diusahakan miring kanan dulu, kemudian miring kiri dulu, dan kalau bunda merasa sudah nyaman, bunda bisa duduk. Ketika bunda duduk, bunda sudah merasa nyaman, tidak pusing, bunda boleh berdiri. Nah, ketika bunda berdiri sudah merasa nyaman, tidak pusing, darah pun tidak mengalir deras, bunda boleh jalan-jalan. Bunda boleh jalan kaki mungkin ke kamar mandi untuk ganti pembalut, atau bisa mungkin bunda jalan-jalan keluar, jalan-jalan melihat dedek bayi, atau bisa sambil duduk menyusui dedek bayinya. Nah, seperti itu. Jadi setelah melahirkan jangan sampai bunda hanya tiduran saja, tidak bergerak sama sekali. Yang kedua, caranya bunda penuhi nutrisi bunda dengan nutrisi gizi seimbang, terutama yang tinggi protein. Jadi tinggi protein di sini bunda harus banyak-banyak mengkonsumsi seperti ikan baik ikan laut maupun ikan air tawar. Boleh juga ditambah dengan protein nabati baik dari kacang-kacangan, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Bunda kalau mau makan tinggi protein, asalkan tidak mengalami alergi terhadap protein, itu tidak apa-apa, aman. Bukan berarti mitos-mitos yang beredar makan protein seperti ikan atau telur itu dapat membuat luka jahitannya susah sembuhnya, lama keringnya, bahkan bisa sampai bernanah katanya. Itu semua adalah hanya mitos yang tidak boleh bunda ikuti. Misalkan dari orang tua bunda sendiri, orang tua kandung atau orang tua mertua yang melarang bunda untuk makan makanan yang mengandung protein, dilarang makan telur, dilarang makan ikan, dan bunda dianjurkan hanya makan nasi saja sama mungkin lauk seadanya yang tidak ada kandungan proteinnya sama sekali. Nah, seperti itu adalah kondisi yang dapat memperburuk jahitan bunda, malah nanti jahitannya biasanya sembuhnya itu lama. Nah, cara selanjutnya bunda harus banyak-banyak berolahraga atau banyak-banyak melakukan aktivitas-aktivitas di rumah, aktivitas yang ringan. Jangan sampai bunda tidak melakukan gerakan atau olahraga ringan di rumah selama masa nifas setelah melahirkan. Olahraga di sini bukan berarti bunda harus olahraga yang berat, misalkan lari atau olahraga yang angkat-angkat berat, itu bukan seperti itu. Olahraga untuk masa nifas itu hanya senam-senam ringan saja. Yang terpenting tubuh bunda semuanya lakukan pergerakan untuk meregangkan otot-otot setelah selesai hamil dan melahirkan. Bisa sambil olahraga gerak-gerak ringan di luar rumah saat pagi hari, saat ada sinar matahari pagi, supaya sinar matahari pagi ini meresap ke tubuh bunda sehingga bisa membantu untuk pengecilan rahim, bisa membantu memperlancar peredaran darah bunda sehingga bunda tidak akan mengalami keluhan seperti tangan kebas, tangan kesemutan, atau juga keluhan pegel-pegel di seluruh badan. Badan terasa linu semuanya. Nah, dengan bunda rutin melakukan olahraga ringan setiap pagi sambil berjemur, nantinya bisa mengurangi keluhan bunda tersebut.
Nah, cara yang selanjutnya, Bunda harus selalu menjaga kebersihan daerah kewanitaannya. Jangan sampai dalam masa nifas ini, jika masih keluar darah, mungkin Bunda ganti pembalutnya itu nunggu sampai benar-benar pembalut penuh atau full dengan darah. Ganti pembalut itu harus sesering mungkin, jangan sampai kepenuhan, karena kalau sampai pembalutnya kepenuhan, itu yang dapat menimbulkan atau mengundang bakteri-bakteri jahat yang nantinya dapat bersarang di pembalutnya dan akan masuk ke area jalan lahir Bunda sehingga menginfeksi luka jahitan dan juga rahim Bunda. Untuk itu, supaya Bunda terhindar dari infeksi-infeksi, Bunda kalau bisa ganti pembalutnya sesering mungkin, jangan sampai kepenuhan, jangan sampai tembus-tembus baru diganti ya. Jadi harus rajin ganti pembalut serta membersihkan cebok yang bersih area jalan lahirnya, area vaginanya. Kalau Bunda takut untuk cebok, itu akan menjadikan luka daerah jalan lahirnya, daerah perineumnya itu akan menjadi kotor, dan dari luka yang jarang dibersihkan kotor tersebut maka infeksi dapat bersarang di sana. Untuk itu, supaya luka jahitannya cepat kering, nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa dibasuh pelan-pelan dengan arah yang tepat. Arah membersihkan vagina itu bukan dari bawah ke atas, melainkan dari atas ke bawah. Jadi Bunda saat cebok itu ceboknya harus dari atas ke bawah. Nah, atas ke bawah gitu secara lembut, secara pelan, sampai benar-benar darah-darah yang melekat di area depan vagina itu terlepas semua, bersih semua, sehingga tidak bau, tidak mengundang bakteri atau jamur yang dapat bersarang di sana, sehingga nanti jika ada bakteri atau mungkin jamur itu bisa menimbulkan infeksi dan juga gatal-gatal di area sekitar vagina. Dan kalau bisa Bunda, ceboknya itu menggunakan air yang bersih. Kalau bisa air yang mengalir langsung dari keran. Jadi Bunda jangan mengambil air dari bak mandi atau dari tempat penampungan air, karena kita tidak tahu tempat penampungan air itu, air yang tertampung itu bersih apa tidak. Barangkali ada kotoran dari cicak mungkin jatuh ke situ, atau dari tangan orang-orang yang mengambil air masuk tangannya ke dalam bak itu, atau juga kotoran dari debu-debu lain yang hinggap di atas permukaan air. Untuk itu Bunda, supaya bersih airnya, Bunda ambil aja airnya langsung dari keran air yang mengalir. Dan perlu Bunda ingat, airnya yang buat cebok itu tidak boleh menggunakan air yang hangat atau air panas yang hangat yang buat cebok. Usahakan air yang buat cebok itu air biasa saja, tidak perlu air hangat. Jika Bunda menggunakan air hangat saat cebok, perlu Bunda ingat yang namanya benang buat jahit luka di persalinan normal ini, buat menjahit perineum ini, itu menggunakan benang yang terbuat dari kolagen, yang dimana benang tersebut mudah sekali terurai jika benang tersebut terkena benda-benda atau terkena hawa yang hangat atau panas. Untuk itu Bunda, usahakan area kewanitaan Bunda jangan sampai lembab, jangan sampai dia terkena air yang hangat atau yang panas, sehingga kalau setelah melahirkan kena air hangat atau Bunda mandi pakai air hangat, itu bisa membuat benangnya terlepas sebelum waktunya. Jadi Bunda harus benar-benar mewaspadai. Yang terakhir ini, Bunda tidak boleh mandi menggunakan air yang hangat atau air panas. Dan selanjutnya, Bunda tidak boleh kecapean, tidak boleh banyak pikiran, karena jika Bunda stres, banyak pikiran, kecapean, itu dapat membuat luka jahitannya itu susah sembuhnya. Karena jika Bunda stres, itu otomatis daya tahan tubuh Bunda itu bisa menurun. Daya tahan yang menurun itu bisa mengundang berbagai macam penyakit termasuk infeksi saat terjadi pada lukanya. Jadi Bunda harus selalu bahagia, semangat dalam menjalani masa nifas dan dalam merawat bayi Bunda. Dan yang terakhir, kalau bisa Bunda bisa mengkonsumsi vitamin yang bisa menunjang daya tahan tubuh Bunda, supaya saat masa nifas ini Bunda daya tahan tubuhnya selalu terjaga. Konsumsi vitamin-vitamin yang disarankan oleh bidan tempat Bunda periksa, atau bisa ditambah vitamin yang dapat memperlancar ASI Bunda.
Jika ASI Bunda lancar, Bunda menyusui secara aktif, itu juga akan membantu mempercepat penyembuhan luka dari jahitan perineum. Nah, Bunda cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.